Oke, balik lagi setelah tadi sudah penjelasan tentang beberapa tipe atau jenis distrib jenis negosiasi ya. Ada dua jenis, distribusi dan integratif. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa step-step melakukan. Jadi bagaimana sih kita ketika harus melakukan negosiasi gitu kan. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa step negosiasi. Nah, di sini ada 5 step on doing negotiation. Jadi ada 5 step yang bisa teman-teman lakukan ketika akan melakukan sebuah negosiasi. Step yang pertama adalah planning. Ya. Jadi planning itu kita membuat sebuah perencanaan dulu sebelumnya, sebelum kita melakukan negosiasi, kita buat dulu perencanaannya. Make sure we have all supported data. Maksudnya data di sini adalah kita mencari tahu dulu informasi tentang apa yang akan kita lakukan negosiasi. Maksudnya mengumpulkan beberapa informasi, mengumpulkan beberapa data mengenai lawan bicara kita atau tentang apa yang akan kita negosiasikan supaya kita paham gitu. Kemudian setelah kita mengumpulkan data tersebut, make sure we have strong goal. Jadi pastikan lagi kita membuat tujuan. Kita ingin utarakan goals kita itu apa sih gitu. Dengan demikian kita akan mudah untuk menentukan langkah selanjutnya. Ketika kita sudah punya data, kemudian kita sudah membuat goal, sehingga memudahkan kita untuk membuat strategi. That is planning gitu ya. So, sebelum melakukan negosiasi, siapkan dulu data-datanya gitu. Sehingga kita paham dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Gitu. Kemudian yang step sebelum melakukan negosiasi yang kedua adalah rules. Jadi rules as a guideline. Jadi kita harus membuat beberapa rules atau kita harus membuat beberapa peraturan sebagai panduan kita untuk negosiasi. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, gitu ya. Kita paham kita boleh melakukan ini, kita tidak boleh melakukan ini, sehingga membantu kita berpikir secara objektif. Gitu. Kemudian selain itu, kita juga harus paham etikanya selama negosiasi. Apalagi misalnya ketika kita berhadapan dengan orang yang beda negara atau beda budaya. Jadi perlu sekali kita membuat sebuah peraturan, kemudian kita juga harus paham etikanya karena kita akan berhadapan dengan orang yang kita misalnya beda budaya atau beda negara. So, kita perlu memiliki aturan mainnya. Kemudian step yang ketiga adalah explanation atau jelaskan. Jadi di step ini waktunya adalah untuk menjelaskan sebenar-benarnya kepada lawan bicara kita, kepada orang yang akan kita ajak negosiasi, jelaskan sejelas-jelas dan sedetail mungkin harapan apa atau kita ingin dapat apa setelah dari negosiasi ini gitu. Kemudian kita kan tetap fokus menjelaskan pada goal yang sudah kita buat sebelumnya di planning itu. Kemudian teman-teman selain harus bisa menjelaskan secara detail, teman-teman juga harus bisa to be a good listener. Jadi harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika kita mendengarkan feedback dari lawan bicara kita. Jadi bukan cuma menjelaskan secara detail, tapi kita juga harus punya sikap yang baik ketika menjadi pendengar. Kemudian step yang keempat adalah discussion. Nah, dari awalnya kita membuat planning kan, membuat perencanaan, kita mengumpulkan dulu informasi, kita membuat tujuan dari negosiasi ini untuk apa, kemudian kita membuat aturan mainnya, ada yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kemudian kita menjelaskan pada yang bersangkutan harapan kita dari negosiasi ini itu apa. Kemudian akan muncul diskusi gitu ya. Karena kan yang saya bahas ini adalah ketika akan melakukan negosiasi tipe integratif ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan negosiasi yang tipe distributif, misalnya yang jual beli tadi, ya tidak perlu menyiapkan beberapa step ini gitu. Ini berlaku untuk tipe integratif gitu. Jadi setelah membuat planning, setelah membuat aturan main, kemudian kita menjelaskan harapan negosiasi kita itu apa, pasti akan muncul fase diskusi gitu. Karena harapannya adalah win-win solution itu gitu. Nah, ketika kita melakukan diskusi, kita mungkin bisa jadi kita ke distract dengan lawan bicara kita gitu ya. Maka ingat lagi fokus pada tujuan kita apa, jangan sampai ke distract. Kemudian ketika kita menemukan masalah, kita fokus ke solusinya gitu. Kita membuat beberapa option pilihan dari panduan yang sudah kita susun gitu ya. Jadi terus itu penting sekali sebagai aturan main kita sehingga kita bisa memberikan beberapa option kepada lawan bicara kita, pada orang yang kita ajak negosiasi. Kemudian tetap berpikir objektif. Nah, kemudian step yang terakhir adalah closing. Dalam closing ini sampaikan lagi, jadi ini sangat penting ya teman-teman, recall the agreement. Jadi sampaikan lagi kesepakatannya. Kemudian kita tuliskan dan tanda tangani kedua belah pihak dan simpan sebagai bukti. Atau gimana misalnya zaman sekarang kan sedang pandemi ya, gimana kalau kesepakatannya disetujunya via telepon, ya nggak apa-apa. Atau misalnya setujunya tuh misalnya via Zoom, ya nggak apa-apa juga, bisa kita rekam. Kemudian hasil rekamannya kita tuliskan lagi, kemudian hasil tulisannya kita kirim email kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan punya dan kita pun punya. Nah, itulah teman-teman beberapa 5 step that's 5 step negosiasi ya, maksudnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan dan persiapkan sebelum kita melakukan sebuah negosiasi. Tapi ingat ini berlaku untuk integratif negotiation ya. Distributive negotiation bisa berlaku tapi jika negosiasi dengan hal yang lain gitu ya, bukan yang sifat jual beli atau yang seperti saya contohkan tadi. Jadi kalau untuk negosiasi jual beli mungkin jual beli di pasar maksudnya ya yang tidak bisa dilakukan, tapi untuk jual beli dalam hal yang lain step-step yang ini juga bisa dilakukan. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan drop di kolom komentar. Terima kasih banyak.